Badarudin I, lahir 1710 Masehi di Kesultanan Palembang, wafat tanggal 17 Desember tahun 1776 di Kesultanan Palembang. Pada tanggal 17 September tahun 1757 atau bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1171, Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo memerintahkan kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala, dan kepada Depati serta Batin Pengandang, dan kepada para krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari pangkal atau pengkal, sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja-pekerja yang disebut kuli tambang dari Cina, Slem, Kocin dan Melayu serta mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanan Palembang Darussalam. Di antara pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah Pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungai Liat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkal Pinang. Setelah pendirian pangkal atau pengkal, lalu Sultan Palembang mengangkat dan mengirim Demang dan Jenang langsung dari Palembang untuk segera bertugas di masing-masing pangkal atau pengkal. Umumnya Demang dan Jenang yang diangkat Sultan Palembang berasal dari keluarga dan kerabat terdekat Sultan Palembang. Pangkal Pinang sudah menjadi sebuah kademangan tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1186 Hijrah, atau tanggal 27 April tahun 1766 Masehi, dan pusat segala aktivitas kegiatan dan pemukiman. Pada masa itu rakyat mengalami masa kejayaan dan kemakmuran karena diberi kebebasan untuk menambang timah secara tradisional dan menjualnya kepada Sultan Palembang. Untuk mengikat rakyat yang menambang timah, dibuat aturan yaitu setiap penambang harus membayar konsesi berupa timah tiban setiap tahunnya kepada Sultan Palembang sebagai pajak, seberat sekitar 31 kg, kemudian sebagai balas jasa pembayaran timah tiban, Sultan Palembang memberikan selembar baju hitam dan cukin kepada masyarakat. Dari hasil pajak yang disebut tiban tukon, dan adat perdagangan serah yaitu hak monopoli dagang yang dimiliki Sultan Palembang, atas penjualan beberapa jenis barang dengan harga yang telah ditentukan, seperti besi, bahan pakaian kasar dan garam, sebagai sumber keuangan yang diperoleh Kesultanan Palembang Darussalam. Di samping itu diperoleh juga dari monopoli terhadap perdagangan lada, dan timah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pangkal Pinang yang pada awalnya hanyalah sebuah pangkal atau pengkal pengumpul timah, dengan parit-parit timah dan pemukiman di sekitar Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang yang membelah kota Pangkal Pinang. Bekas-bekas parit atau tambang timah tersebut masih dapat kita lihat pada bekas galian, yang oleh orang Bangka disebut dengan kolong. Di Pangkal Pinang yang masih tersisa diantaranya adalah kolong kepuh, karena airnya kepuh, kolong